Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titi Haryanti, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemasaran Internasional. Perkenalkan, nama saya Nabila Sahrotunisa Albarsani, NIM 20000208036 dari Prodi Manajemen Pagi. Saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran global guna untuk memenuhi nilai UTS Pemasaran Internasional. Strategi pemasaran global. Yang pertama ada teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Disadari atas produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kebanyakan masyarakat. Misal, handphone sudah menjadi barang yang pokok dan wajib selalu ada. Semakin pesat dan perkembangannya teknologi yang mengarah kepada informasi dan komunikasi membuat setiap orang, setiap perusahaan, unit kerja memperluas jangkau informasi dan teknologi dengan alat-alat dan inovasi yang canggih dan serba mewah. Hal ini tentunya membawa persaingan bagi setiap individu, perusahaan, maupun dunia pekerjaan. Hal ini tentunya memicu hegemoni dan kompetisi global di kalangan manusia maupun dunia dalam menunjukkan teknologi informasi dan komunikasi yang mereka miliki dan dalam memudahkan mereka mengakses berita atau informasi apapun di dunia. Dimanapun akan muncul rasa hegemoni di kalangan pimpinan serta pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagiannya. Suatu negara atas negara lain atau negara bagian ditambah dalam menunjukkan kompetisi di era teknologi informasi dan komunikasi. Kompetisi di era teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat biasa hingga pemimpin pun berlomba-lomba memberikan pengetahuan dan pangsa pasar yang besar bagi masyarakat untuk memilih dan ikut serta di dalamnya. Selanjutnya ada strategi global. Pengertian strategi global adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Pengembangan dan implementasi strategi. Saat perusahaan memahami permasalahan yang ada, mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka, juga peluang dan ancaman yang ada, dikenal sebagai analisis SWOT. Yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan atau CSF. Yang kedua membangun dan mengisi organisasi, dan yang ketiga memadukan manajemen operasi dengan aktivitas lain. Kemudian yang ketiga strategi regionalisasi dan pemasaran global. Regionalisasi sebagai strategi mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang sangat padat di suatu wilayah akan mempengaruhi kelangsungan hidup di dalamnya. Penduduk yang sangat padat di suatu wilayah tentu bisa membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya adalah penurunan daya dukung lingkungan. Selain itu, dampak buruk yang dapat terjadi adalah dengan adanya macet, adanya pemukiman kumuh, pencemaran lingkungan karena keadaan bermotor, maupun dampak lain yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk. Adanya dampak negatif karena adanya jumlah penduduk yang padat. Ini tentunya pemerataan penduduk harus dilakukan. Salah satu upaya agar pemerataan penduduk tidak hanya berfokus di Pulau Jawa dapat dilakukan, yaitu dengan adanya regionalisasi. Regionalisasi merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Regionalisasi juga berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di muka bumi untuk keadaan dan tujuan tertentu. Untuk menentukan regionalisasi, maka karakter wilayah harus diketahui secara spesifik.
Mengetahui karakter ini dapat dengan mengenali karakter fisik seperti morfologi, wilayah, tipologi, topografi, maupun iklim, serta juga perlu mengetahui karakter sosial ekonomi, aktivitas penduduk, dan sebagainya. Regionalisasi yang baik juga dapat menyebabkan berkurangnya pemukiman kumuh di Indonesia yang mayoritas berada di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana pemukiman kumuh ini menyebabkan pemukiman yang tidak layak huni. Selain itu, mudah sekali penyakit untuk menular atau menyebar. Selain itu, kualitas air yang juga ikut menurun. Padahal seharusnya memiliki pemukiman yang layak huni adalah hak bagi semua orang. Oleh karena itu, regionalisasi yang baik dalam berbagai sektor mampu memberikan solusi yang baik untuk menangani masalah kependudukan saat ini. Adanya regionalisasi, maka upaya pemerataan akan dapat mudah dilakukan. Upaya untuk menjaga lingkungan akan dapat dilakukan dengan maksimal. Regionalisasi dapat bermanfaat guna wilayah-wilayah yang kurang familiar akan terekspos, dan cita-cita dari rencana pembangunan suatu wilayah akan tercapai. Regionalisasi yang baik maka akan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah, salah satunya Indonesia. Dan yang terakhir, ada pemasaran global. Suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia atau aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Sedangkan beberapa hal penghambatannya adalah kecurangan manajemen, perbedaan pasar, kontrol nasional, dan budaya organisasi perusahaan. Manfaat adanya pemasaran global. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Selanjutnya, faktor pendorong pemasaran global. Yang pertama, ada perbaikan komunikasi dan transportasi. Yang kedua, ada kualitas. Yang ketiga, ada teknologi. Yang keempat, ada biaya pengembangan produk. Dan yang terakhir, perjanjian ekonomi regional. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.